Ketika SDM-nya baik, ketika SDM-nya berkualitas, maka pembangunan di Indonesia akan baik. Benar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Titan Fitriani Gunawan dan Saya Elis Wijayanti. saat ini kita sedang berada di salah satu universitas swasta di Kabupaten Ciamis. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pendidikan itu sangatlah penting di era sekarang. Karena pendidikan itu merupakan fondasi untuk kemajuan Bangsa Indonesia. Ya. Jadi menurut salah satu survei dari Program for International Student Assessment, Indonesia itu adalah salah satu negara yang pendidikannya di bawah rata-rata negara lain. Ya, Iya. jadi pendidikannya salah satu yang mungkin masih sangat rendah Iya. dibanding negara-negara yang lain. Dan ini tentu harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. ya. Dan SDM itu salah satu hal yang penting dalam kemajuan bangsa Indonesia, dan memang untuk memiliki kualitas SDM yang baik harus Melunjang. harus ditunjang oleh pendidikan yang baik pula, sehingga ketika kita mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia tercinta ini, Benar banget. ya bisa baik juga, bisa maksimal juga. Ketika SDM-nya baik, ketika SDM-nya berkualitas, maka pembangunan di Indonesia akan baik. Benar sekali. Nah, Celis, tadi kan kita sudah jalan-jalan nih mengelilingi kampus di Ciamis ini. Nah, kita itu jadi bernostalgia ya ke zaman dahulu. Kala. Banyak pengalaman-pengalaman yang diukir di sini, gitu kan, kenangan-kenangan. Dan- Ada pahit, ada manis. Alhamdulillah banget kita itu termasuk salah satu orang yang bersyukur atau beruntung bisa kuliah, bisa Melanjutkan. melanjutkan pendidikan, selesai S1. Alhamdulillah banget. meskipun harus ditempuh dengan beberapa Perjuangan gitu kan, karena tidak semulus yang tidak semulus yang dibayangkan. dibayangkan. Jadi menyelesaikan kuliah ini selama 4 tahun tidak semudah yang terlihat seperti terlihat mulus, tapi memang butuh perjuangan di pada proses itu. Ada pahit, ada manis yang kita telan bersama-sama. ya, sudah ditelan. Nah, ini kan ya ngomong-ngomong nih, kita kan termasuk salah satu orang yang beruntung di tengah-tengah. Mungkin di sekitar kita masih banyak sekali orang-orang yang memang belum bisa menguliahkan anaknya, atau si anak itu sendiri belum bisa berkuliah karena dengan adanya keterbatasan ekonomi atau faktor-faktor lainnya. Ya. Nah, hari ini PKH hadir untuk anak-anak KPM PKH yang mempunyai keinginan, yang mempunyai cita-cita untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Meskipun mempunyai keterbatasan dalam hal ekonomi itu sendiri. Nah, jadi di PPKH Kabupaten Ciamis ini sudah membentuk suatu tim ya, dalam bidang pendidikan. Apa sih namanya? Avenger. Kayak penyelamat, superhero Ya. berada datang di tengah-tengah Keterpurukan dunia. Kalau ini tim Avengers dari PPKH Kabupaten Ciamis datang menjadi superhero di tengah-tengah dunia pendidikan. Ya. Apa itu Avenger ya? Available for educate the next generation. Jadi Avenger ini hadir untuk mengedukasi dan memberikan motivasi kepada generasi muda, kepada generasi
yang akan datang, khususnya untuk anak-anak KPM PKH yang mau merubah kehidupannya, yang mungkin keluarganya bisa dibilang punya keterbatasan ekonomi, tapi anak ini harus hadir untuk memutus rantai kemiskinan. Jadi Avengers ini salah satu wadah gitu ya, atau istilahnya itu jembatan bagi KPM atau anak KPM PKH yang mau berkuliah meskipun keterbatasan ekonomi. Jadi si Avengers itu hadir untuk memotivasi, kemudian untuk mendorong, dan juga istilahnya tempat konsultasi mungkin ya, bagaimana sih caranya itu kalau misalkan si anak-anak KPM itu pengen melanjutkan kuliah. Dan ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan oleh PPKH Kabupaten Ciamis kepada anak-anak KPM PKH sebagai jalan ataupun peluang untuk bisa melanjutkan kuliah. Tinggal bagaimana anak-anak KPM PKH ini ada kemauan atau tidak, mau diambil atau tidak, ya kan? Jadi ketika ada kesempatan baik, saya rasa harus diambil. Dan ini PPKH Kabupaten Ciamis inovasinya bagus ya, bagus banget. Nah, ditambah lagi nih kalau tidak salah di tim Avengers itu mempunyai 3 apa ya? Istilahnya itu bukan 3 pula, bisa dikatakan 3 jalan. Ya, 3 jalan untuk masuk perguruan tinggi. Ya. Nah, yang pertama nih, boleh dijelasin dong jalur apa? Yang pertama adalah jalur bidik misi. Memang tahun 2020 ini sudah dijalankan. Jadi PPKH Kabupaten Ciamis bekerja sama dengan CLC, yaitu Ciamis Learning Camp, sebagai wadah adik-adik dari KPM PKH, anak-anak dari KPM PKH ini untuk bisa berikhtiar nanti menuju bidik misi gitu. Jadi semacam latihannya itu ada di Ciamis Learning Camp. Dan memang ada pengalaman nggak sih? Ya, pengalamannya adalah salah satunya dari Kawali. Dia bisa masuk di perguruan tinggi negeri di Indonesia, di ITB, dan melalui jalur bidik misi yang mungkin difasilitasi oleh PPKH Kabupaten Ciamis. Dan ada juga memang yang gagal nih, yang gagal jalur bidik misi, yang memang awalnya ini ragu-ragu untuk kuliah, tapi pada akhirnya ikut bidik misi dulu ya. Ikut bidik misi dulu, setelah gagal tidak putus asa, tapi melanjutkan kuliah di perguruan tinggi swasta di Kabupaten Ciamis. Dan orang tuanya juga jadi terdorong semangat. Jadi semangatnya yang awalnya ragu-ragu menguliahkan, tapi karena melihat anaknya semangat dan mau benar-benar mau kuliah, jadi orang tuanya juga semangat untuk lebih berusaha mencari tambahan. Jadi termotivasi lah ya, bagaimana sih caranya gitu kan. Dan ini bagus banget, kalau menurut saya ini bagus banget nih, Cep. Dari yang tidak mau, meskipun gagal di bidik misi atau di perguruan tinggi negeri di Indonesia, setidaknya dia jadi mau atau jadi melanjutkan kuliah kan? Iya, jadi tidak putus asa. Oke, perguruan tinggi negeri tidak bisa, tetapi perguruan tinggi swasta it's okay. Yang penting saya maju untuk kuliah, yang penting saya mau merubah kehidupan keluarga saya, kan gitu ya. Oke, yang kedua berarti ada jalur apa lagi? Nah, untuk yang kedua itu ada jalur kuliah magang gratis ya. Jadi PPKH Kabupaten Ciamis di tahun 2020 itu telah bekerja sama dengan STIMIK DCI Tasikmalaya untuk mengadakan program kuliah magang gratis ini. Jadi nanti anak-anak dari KPM PKH selain mendapatkan kuliah gratis, anak-anak tersebut juga bisa magang loh. Oh iya, jadi bagus punya pendapatan, pengalaman juga. Pengalaman ada, kuliah juga bisa. Udah berapa poin? 3 poin ya yang didapat. Dan selain itu juga pengalaman ya, yang paling penting itu salah satunya itu pengalaman, karena kan mereka itu di salah satu kota atau di Subang itu kan mempunyai komunitas tersendiri gitu kan, bagi mereka untuk sharing dan untuk bertukar pengalaman, bertukar pikiran, dan tentunya ini diharapkan akan memberikan dampak yang baik setelah mereka
lulus Iya. kuliah itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan yang satu ini. Oke, pembekalan yang dilakukan di STEMIK DCI sekarang untuk memberangkatkan kelas vokasi atau bisa sebut dengan kelas magang adalah untuk memangkaskan mereka untuk mengasah knowledge, skill dengan attitude anak-anak. Jadi nanti anak-anak yang berangkat ke Kinenta atau yang berangkat ke Bansu itu mereka sudah punya bekal. Harapan saya itu tidak ada lagi yang putus sekolah. Minimal anak-anak di Indonesia ini D3 lah. D3 minimal banget, jadi mereka bisa mempunyai ijazah untuk bekal hidup mereka. Teman-teman PKH tetap semangat untuk sekolah, jangan mikirin uang. Sekarang udah nggak zaman lagi mikirin uang untuk sekolah. Banyak sekolah yang gratis, banyak beasiswa dan lain sebagainya. Yang penting keinginan untuk sekolah ada. Dan saya harap kalian teman-teman di PKH semuanya bisa sekolah sampai lulus sarjana. Amin. Penjelasan dari Ibu Ane tadi memang sangat memotivasi, sangat baik untuk memotivasi adik-adik dari KPM. Yang ketiga apa, Cek? Nah, untuk yang ketiga nih ada program kuliah jarak jauh, yaitu PPK Kabupaten Ciamis bekerja sama dengan STIMIK IKMI dari Cirebon. Jadi meskipun kampusnya atau kuliahnya, tempat kuliahnya itu di IKMI Cirebon atau di Cirebon, adik-adik yang dari Kabupaten Ciamis tetap bisa melakukan perkuliahan secara online atau daring, dan mereka itu hanya membutuhkan waktu sekali saja gitu ke Cirebon, jadi nggak harus tiap hari. Iya. Tapi ya itu tidak mengurangi esensi apa dari belajarnya. Iya, benar. Ya walaupun daring tapi tetap kuliah ya seperti kuliah biasa aja kan gitu. Iya, dan ini tentu sangat-sangat memudahkan bagi adik-adik terutama KPM PKH di Kabupaten Ciamis, tidak perlu banyak ongkos yang keluar gitu. Dan nah, selain itu juga ternyata anak-anak atau adik-adik yang mengikuti perkuliahan di IKMI Cirebon itu mempunyai atau mendapatkan uang saku loh. Jadi beruntung banget ya, selain dapat ilmu, kuliahnya juga dipermudah prosesnya, ya teknisnya gitu kan, bisa daring, dapat uang saku pula ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan atau testimoni dari adik-adik yang kuliah online atau kuliah jarak jauh di IKMI Cirebon. Bagaimana tanggapan mereka? Yuk kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Supriyatna dari PKM PKH Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Saat ini saya menempuh pendidikan perguruan tinggi di Sekolah Manajemen Informatika dan Komputer Cirebon atau disingkatnya STIMIK IKMI Cirebon. Nah, saya bisa menempuh perguruan tinggi ini berkat program Ayo Kuliah PKH Kabupaten Ciamis. Untuk saat ini saya tidak menyangka bisa mencapai atau menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi seperti yang saat ini, karena saya melihat ekonomi keluarga yang kalau biaya kuliah kan mahal, jadi saya tidak ada kepikiran untuk bisa kuliah sampai perguruan tinggi gitu. Sekarang saya diterima di program program pendidikan jurusannya Teknik Informatika, alhamdulillah di Cirebon gitu. Untuk sebelumnya saya melihat ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk bisa menyekolahkan saya sampai perguruan tinggi. Nah, alhamdulillah berkat program PKH Ayo Kuliah di Kabupaten Ciamis, saya bisa sampai menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas adanya program Ayo Kuliah ini, khususnya di Kabupaten Ciamis ini, karena sangat membantu kepada anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah terhambat sama ekonomi. Nah, jadi untuk adik-adik jangan pesimis, terutama untuk
KPM, PKH ataupun untuk anak-anak dari KPM PKH yang mempunyai keterbatasan secara ekonomi untuk melanjutkan kuliah, tetap semangat, jangan pantang menyerah karena banyak sekali jalan-jalan, terutama pemerintah sudah memberikan banyak sekali jalan untuk mendapatkan kuliah itu sendiri. Nah, di PKH itu sendiri juga kan ya tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 jalan tadi, dari bidik misi, kemudian magang, kuliah sambil magang, iya, gitu dan kan. juga kuliah jarak jauh Iya. itu sendiri. Ya, jadi memang segala sesuatu itu yang pertama harus usaha dulu. Ketika ada peluang dan kita mau, datangkan dulu dari niat kita, dari diri kita sendiri dulu. Jadi kalaupun misalkan sudah ada wadahnya, sudah ada jalannya, tapi tidak ada tekad dari diri sendiri, memang susah. Jadi buat adik-adik, ayo bulatkan tekad kalian, semangat, optimis bahwa memang kita bisa merubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Jangan sampai kita terhalang, jangan sampai kita berhenti karena keterbatasan yang dimiliki oleh kita ataupun keluarga kita. Jadi mari kita sama-sama merubah ke arah yang lebih baik dan mari sama-sama kita berjuang. Ya, karena tidak semua yang akan kita dapatkan tidak bisa diperoleh dengan mudah. Tapi perlu perjuangan. Benar ya kan? banget. Begitu, Ce. Semangat membangun negeri. Ayo membangun negeri.